liatin dengan betul-betul, baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali, liatin mukanya, liatin wajahnya betul-betul, betulkah dia turunan Nabi? Akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fatahat qulubukum bi annahu laisa min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Kiai Haji Imaduddin Usman mengadakan roadshow ke Lampung. Dari mulai tanggal 31 Januari 2024 sampai tanggal 2 Februari 2024. Ini ada yang menarik. Kiai Imaduddin semakin tegas, semakin garang, semakin luar biasa dalam menyuarakan, memberikan edukasi kepada kita semua. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan yang kurang lebih begini. Dari segi tesis, nasab Ba'alwi itu putus, kajian ilmiah putus, kajian pustaka putus, tes DNA juga tidak klop. Cobalah kalian memandangi foto Habib, bacakan sholawat 100 kali, maka kalian akan melihat apakah benar itu cucu Nabi atau bukan. Coba, sampai sebegitunya Kiai Imaduddin mentasawurkan, menggambarkan betapa nasab Habib yang berada di Nusantara ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Pandangi foto Habib sambil bacakan sholawat. Saya pastikan itu bukan cucu Nabi. Nih, semakin garang, Kiai Imaduddin semakin garang, semakin tegas menyuarakan. Dan kami memberikan apresiasi, kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan alhamdulillah, karena tesis beliau inilah Pilpres 2024 ini damai, santai, tidak heboh, tidak menyeramkan. Wah, seakan-akan mau kiamat Indonesia, kan tidak seperti dulu. Karena aktornya itu lagi bingung. Terus mereka dikomando untuk diam, jangan bersuara dulu sebelum tesis Kiai Haji Imaduddin ini selesai. Begitu guys, ini menarik sekali ini. Kita dengarkan bagaimana cetar dan menggelegarnya pengajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Lampung, di area Tambak di Pasina. Terima kasih. Kita simak bareng-bareng. Nabi sampai abad sekarang ini, anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubed. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubed ini adalah anak Ahmad bin Isa. Yang diaku itu Ubed itu abad keempat Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad keempat Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubed sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah sama saya. Katanya Dajjal itu. Foto saya sekarang, Bu,
itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya juga ngelihatnya kaget. Makam tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua di Jogja. Liatin dengan betul-betul, baca selawat kepada Rasulullah 100 kali, liatin mukanya, liatin wajahnya betul-betul, betulkah dia turunan Nabi? Akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fatahat qulubukum bi annahu laisa min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Liatin fotonya, baca selawat pada baginda Nabi, akan nampak bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat, siapa orang yang tidak percaya dengan terjadinya Isra, hukumnya kafir. Kenapa hukumnya kafir? Ayatnya jelas, lafdun sharihun yadullu ala annal Isra waqi'. Tetapi para ulama mengenai Mi'raj ini berbeda pendapat. Seperti berbeda pendapatnya, apakah Nabi Muhammad ini jasad dan ruhnya yang sampai ke langit yang ketujuh, atau hanya ruhnya saja? Maka tentang kafir atau tidaknya orang yang menyatakan Nabi Muhammad ini Mi'raj dengan jasadnya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, orang yang tidak percaya Mi'raj terjadi jasad dan ruhnya Nabi, hukumnya kafir. Kenapa kafir? Karena hadis-hadis mutawatir mengatakan bahwa Mi'raj ini terjadi jasad dan ruhnya Nabi. Ada lagi yang menyatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu hanya ruhnya. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak Mi'raj dengan jasadnya tidak bisa dihukumi kafir. Ini namanya pandangan keagamaan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Kita ahli sunnah wal jamaah, wong NU iku sekabeh ahli sunnah wal, kita ini ahli sunnah wal jamaahnya karena direbut oleh Wahabi, maka Kiai Ma'ruf Amin memberikan kait ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa namanya? Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam akidah mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, di dalam fikih mengikuti madhab yang empat, di dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, dan merupakan terusan dari ajaran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itulah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Makanya bintangnya NU 9. Betul apa tidak? NU lambangnya bintangnya ana sanga. Apa iku maksudnya bintangnya sanga? Ngerti orang ngomong Jawa? Bintangnya ada 9 karena Nahdlatul Ulama merupakan pelembagaan dari ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Wali.
Kapan Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia? Abad ke-15, abad ke-16. 1600. Lalu bagaimana ajaran Islam Wali Songo itu? Ajaran Islam Wali Songo adalah ajaran Islam di mana Islam yang universal, yang datang daripada Allah, yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dibawa ke tanah Jawa tanpa merusak adat, istiadat, budaya, kebudayaan, peradaban yang tidak bertentangan dengan ajaran universalisme Islam itu sendiri. Itu adalah ajaran Islam Wali Songo yang hari ini dilembagakan oleh Nahdlatul. Makanya wis ora salah ibu-ibu ngenggo pakaian muslimat. Ini pakaiannya pakaian NU. Ini juga pondok pesantren pakainya bajunya NU. Ini baju patayat ya. Kita kalau melihat patayat gitu gimana rasanya, seneng gitu. Tapi kalau melihat muslimat gimana? Kalau patayat di tasnya itu ada minyak wangi. Kalau muslimat di tasnya adanya balsem. Itu muslimat zaman dulu ya. Muslimat zaman sekarang beda. Liven, HP, nomor rekening, apa namanya, ATM. Itu muslimat zaman aye. Ibunda yang ngaji ini orang Sunda nih punya di Banten. Masya Allah, suara orang Banten itu memang memukau. Laki-lakinya gimana gitu. Amin ya Rabbal. Ibu bapak, kalau kita tidak percaya pada Isra hukumnya kafir. Kalau tidak percaya kepada Ba'lawi turunan Nabi, kafir apa enggak? Ngakunya kan mereka turunan Nabi, betul atau tidak? Dan semua orang sejak kecil tahunya Ba'lawi itu yang dipanggil Habib adalah turunan Nabi. Karena sejak datang 100 tahun yang lalu mereka ngakunya sebagai keturunan Nabi. Tapi setelah diteliti nasabnya, ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu wasilah saya kenal dengan Dai Lampung, Singa Lampung, Kiai Suparman Abdul Karim. Karena ketika dari Banten kemudian mengumumkan tesisnya, disambut oleh Jogja, disambut oleh Pasuruan, disambut oleh Garut, disambut oleh Cianjur, disambut oleh Aceh, disambut oleh Palembang, dan di Lampung yang menyambut pertama kali Kiai Suparman Abdul Karim. Dan dengan wasilah Kiai Suparman dan Bapak Surahman, man semua, jangan-jangan saudara ini. Ketua BPPP 3UE Bapak Surahman dan Kiai Suparman. Jangan-jangan saudara ini. Dengan wasilah beliau berdua, saya bisa ke Dipasena. Dan insya Allah tadi kita telah berdoa dengan izin daripada Romo Kiai Sufyan, Ketua Surya PCNU Tulang Bawang, dan Ketua PCNU Tulang Bawang Romo Kiai Dimyati. Insya Allah doa kita untuk Dipasena. Foto saya sekarang, Bu, itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya juga ngelihatnya kaget. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih
menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman, Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345, kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada. Karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita tembok. Liatin dengan betul-betul. Baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Liatin mukanya. Liatin wajahnya betul-betul. Betulkah dia turunan Nabi? Akan nampak jelas. In fataha qalbukum, in fatahat qulubukum bi annahu laisa min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Lihatin fotonya, baca selawat pada baginda Nabi, akan nampak bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kedua. Cara ketiga, tes DNA. Apa cara ketiga? Tes DNA itu akan ketahuan, misalnya ada suami nggak percaya kepada istrinya, kok anaknya nggak mirip saya? Nggak mirip itu belum tentu bukan anaknya. Bisa jadi karena istrinya benci banget sama suaminya, pelit kayak setan. Akhirnya yang diidolakan penceramah dari Banten. Kena suaminya pelit kayak setan, banyak duitnya tapi nggak pernah beliin kalung.